Hai, selamat datang di podcast Polda Kaltara. Berjumpa lagi dengan saya, Bribtu Risma, Sobat Polri yang berada di Kalimantan Utara. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan di segala kegiatannya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Izin Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera para pendengar podcast dimanapun berada, khususnya warga Kalimantan Utara. Terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan siang hari ini. Mungkin Komandan ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Budi Rahmat. Saya sehari-hari bertugas di bidang humas Polda Kalimantan Utara bareng bersama Risma. Siap. Saya berdinas di kepolisian mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang tahun 2021 sudah berdinas 23 tahun di kepolisian. Saya pertama menginjak Pulau Kalimantan ini pada akhir tahun 1998 dan di Provinsi Kalimantan Utara saya sudah bertugas selama 3 tahun lebih semenjak Polda Kalimantan Utara itu berdiri. Jadi Kombes Pol Budi Rahmat ini adalah seorang kepala bidang humas Polda Kalimantan Utara. Komandan ini adalah pimpinan saya, Sobat Polri. Sebelum menjabat Kabid Humas, beliau adalah Wakil Kepala Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara dan pernah menjabat sebagai Kapolres Tebolo. Izin Komandan, mungkin kita langsung berbincang saja ya. Yang kita tahu nih, bulan Februari ini musim hujan bagi daerah kita. Dan apabila penyerapan air kita kurang baik, demikian juga dengan drainase kita yang juga kurang baik, bisa saja sih bencana alam seperti banjir melanda di wilayah kita ini. Nah, apakah dari Polda Kaltara sendiri sudah mempersiapkan langkah antisipasi untuk bencana banjir ini? Perakiraan cuaca hari ini menurut BMKG Tarakan, yaitu pada hari Kamis 25 Februari 2021 di Kalimantan Utara, khususnya di wilayah Malino dan Tanah Tidung, diperkirakan akan ada hujan petir di malam hari. Ini bahwa di bulan Februari ini, khususnya di wilayah Kaltara, sudah memasuki musim penghujan. Apabila dilihat dari kondisi tanah di Kalimantan Utara, didominasi oleh tanah yang berlempung, tanah berwarna kuning yang tingkat penyerapan airnya rendah. Nah, kalau ditambah kondisi drainase, saluran airnya kurang bagus, tidak disiplinnya masyarakat membuang sampah sembarangan ke saluran drainase ini akan berpotensi terjadinya banjir. Apalagi hutan-hutan resapan air sudah mulai ditebangi, akan semakin parah terjadinya banjir. Guna mengantisipasi bencana banjir, Polda Kalimantan Utara dan Polres jajaran tentunya dikoordinir oleh dari Biro Operasi Polda Kalimantan Utara sudah menyusun suatu rencana kontingensi, yaitu rencana kontingensi Amanusa 2 untuk menangani masalah bencana. Di sini ada bencana alam dan non alam, di mana banjir ini salah satunya, dan penanganan wabah penyakit seperti COVID-19. Menjelang akhir tahun 2020, Polda Kaltara sendiri bersama Pemprov Kaltara sudah menggelar apel gelar pasukan siaga bencana di lapangan Agatis Tanjung Selor, diikuti oleh Polres jajaran di Kalimantan Utara guna mengecek kesiapan sarana prasarana berupa kendaraan bermotor angkut, perahu, tenda-tenda, dan komponen pendukung lainnya untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Termasuk juga kita bagaimana menyusun bagaimana hubungan tenaga kerja yang tentunya dikoordinir oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam mengoptimalkan kesiapan menghadapi bencana banjir. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dan berupaya agar tidak terjadi musibah banjir di Kalimantan Utara. Amin. Dari bidang media elektronik, apakah ada langkah-langkah Polda Kaltara untuk antisipasi bencana banjir? Antisipasi banjir dari bidang media elektronik, ya sesuai tupoksi saya di bidang humas Polda Kalimantan Utara, kami sudah memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat
baik itu dalam bentuk meme, video, dan media-media lainnya untuk mengedukasi masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan, utamanya larangan membuang sampah di drainase saluran air, sungai-sungai, bagaimana menjaga dan memelihara normalisasi saluran drainase air, kemudian membuat penghijauan hutan, penanaman pohon di area bantaran sungai untuk mencegah erosi dan pendangkalan sungai, serta larangan menebang pohon sembarangan, dan giat-giat preemptif himbauan bagaimana pentingnya menggugah kesadaran masyarakat untuk sama-sama kita berdoa dan berupaya agar ancaman musibah banjir di musim penghujan ini tidak terjadi, dan kalaupun terjadi kita sudah siap dan dapat diminimalisir sekecil mungkin resiko kerugian material dan imaterial, serta kita akan memahami bagaimana pola-pola penanganannya seperti apa. Ya, intinya upaya kami dari bidang Humas Polda Kalimantan Utara, kita berupaya dari sisi media elektronik bagaimana mengedukasi masyarakat pada tataran preemptif edukatif untuk menggugah bersama-sama untuk mengantisipasi menghadapi bencana banjir. Demikian. Ya, semoga saja daerah kita ini aman ya Komandan. Jadi begini Komandan, yang sering dibicarakan sekarang ini ialah tentang PPKM Mikro. Apakah Polri khususnya Polda Kaltara ikut berperan dalam PPKM Mikro tersebut Komandan? Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 tentang penerapan PPKM Mikro atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini merupakan hasil dari evaluasi bersama bahwa pola penerapan sebelumnya yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ini dinilai sudah tidak efektif lagi dalam menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya kita di Provinsi Kalimantan Utara ini. PPKM Mikro secara nasional memang difokuskan kepada 7 provinsi, Jawa dan Bali. Untuk Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri, masing-masing kabupaten kota sudah menyusun regulasinya masing-masing tentang bagaimana penanganan penyelenggaraan PPKM Mikro ini, dan Polda Kalimantan Utara sendiri kita berupaya bersinergi bersama TNI, pemerintah provinsi dan instansi terkait berkoordinasi, termasuk bagaimana menginstruksikan kepada Polres jajaran mulai dari Polres Bulungan yang membawahi Kabupaten Bulungan dan KTT, kemudian Polres Malino, Nunukan dan Tarakan untuk mendukung program pemerintah dalam penerapan PPKM skala mikro, dan kita bersinergi dengan TNI dan Pemda serta unsur terkait, dan juga kita memperbanyak pembentukan kampung tangguh pada zona-zona merah tingkat penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Kemudian juga kita memberikan edukasi, himbauan tentang disiplin protokol kesehatan. Mantap sekali. Kita bahas topik yang lain nih Komandan. Yang kita tahu nih, kemarin baru saja Gubernur Kaltara meresmikan posko COVID-19 di perbatasan Kaltara-Kaltim. Nah, di setiap kendaraannya itu yang saya lihat Komandan ya, yang melintas dari 2 arah wajib melakukan pemeriksaan surat bebas COVID-19. Menurut Komandan nih, apakah giat ini efektif untuk menurunkan kasus dari virus COVID-19 ini? Peresmian posko COVID-19 di perbatasan Kalimantan Utara dengan Kaltim di kilometer 57 oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Notranes Jainal Paliwang, ini sangat tepat sekali dalam menekan penyebaran COVID-19 antar provinsi, di mana Kabupaten Berau itu sendiri tingkat penyebaran COVID-19 saat ini cukup tinggi. Ya, selain ancaman penyebaran lokal yang berada dalam Provinsi Kalimantan itu sendiri, kemudian akses keluar masuk lewat darat
menghubungkan Provinsi Kaltara dengan Kaltim melalui Berau ini dinilai volume arus lalu lintas setiap harinya cukup tinggi. Ya, selain jalur udara melalui bandara-bandara dan jalur laut melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Bentuk dukungan kami dari Polda Kalimantan Utara juga turut serta dalam pengamanan di posko COVID-19 di kilometer 57 dengan kami menempatkan personil dari Ditsamapta Polda Kaltara, kemudian juga untuk jalur-jalur yang dilalui melalui patroli Sabara dari Ditsamapta Polda Kaltara, termasuk juga dari unit PJR Ditlantas Polda Kaltara, untuk jalur-jalur yang dilalui memberikan edukasi, himbauan untuk disiplin protokol kesehatan. Terakhir nih Komandan, ada pesan yang Komandan ingin sampaikan untuk masyarakat di Kalimantan Utara ini, Dan? Saya selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Utara berpesan kepada para pendengar podcast, ayo kita sama-sama untuk mengantisipasi wabah COVID-19 ini dengan kita memperkuat pertahanan diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitarnya ya guna mencegah penularan COVID-19 ini. Ingat 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima yang terpenting ini atensi Bapak Presiden yaitu mengurangi mobilitas utamanya di daerah memasuki zona-zona merah pandemi COVID-19. Kemudian tambahan lagi mari kita sukseskan 3T, testing, tracing, treatment, dan program pemerintah yaitu vaksinasi COVID-19 nasional secara serempak seluruh Indonesia, serta kita mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih. Terima kasih Komandan sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di podcast Polda Kaltara ini. And this is closing. See you next podcast. Bye-bye.